Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swanto. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha di daerah kami. Mohon waktunya sebentar, Bu. Iya, Pak. Bisa perkenalkan nama Ibu dan jenis usaha apa yang sedang Anda jalankan? Nama saya Mimi. Jenis usaha yang saya lakukan yaitu saya melakukan usaha kecil-kecilan seperti menjual alat-alat sekolah, ATK, seperti salah satunya ada pena, buku-buku, juga kaos kaki, dasi-dasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga saya usaha seperti jajan-jajanan yang disukai oleh anak-anak. Apakah Anda memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang mendukung usaha ini? Pendidikan saya S1 matematika. Pengalaman saya sebenarnya tidak ada untuk berdagang, tapi karena rumah kebetulan di depan sekolah, jadi saya mencoba untuk buka usaha kecil-kecilan. Oh, berarti melihat peluang ya, Bu ya? Iya. Bagaimana cerita awal Anda memulai usaha ini? Cerita awalnya, anak-anak itu kan pertama banyak main ke sini, jadi duduk-duduk di sini. Kemudian saya berinisiatif pertama kalinya berjualan aksesoris yang lagi anak-anak butuhkan. Kemudian saya nampak peluang lagi untuk menjual ATK seperti pena, buku, kemudian alat-alat tulis lainnya. Terus saya punya inisiatif lagi untuk berjualan makan makanan. Ya. Apa motivasi terbesar Anda untuk memulai usaha, Bu? Motivasi saya yang pertama karena uang sih. Motivasi saya pertama karena uang. Saya nampak peluang itu cukup besar bagi saya. Ya, saya berusaha dengan bismillah untuk melakukan usaha ini. Alhamdulillah setiap hari lancar usaha saya. Artinya berarti karena ada peluang ya, Bu ya? Iya. Jadi kemudian apa ada misalnya tokoh atau pengalaman hidup yang menginspirasi untuk memulai usaha? Kalau toko sih saya tengok sih karena kebetulan saya tengok di daerah-daerah lain mereka di depan sekolah kemudian buka usaha, saya tengok seperti itu kan, jadi saya inisiatif juga, siapa tahu di tempat saya juga seperti itu rame kan. Alhamdulillah usaha yang saya lakukan rame, anak-anak yang berkunjung di sini. Oh, berarti berdasarkan pengalaman ya, Bu ya? Iya, Pak. Kemudian tantangan apa yang paling sulit saat ini? Apa paling sulit untuk memulai usaha menurut Ibu? Tantangan yang paling sulit kayaknya nggak ada sih, Pak. Kayaknya yang saya jalani ya seperti air mengalir, ya udah dijalani aja terus. Dimana ada rezeki, di apa namanya itu, rezeki itu nggak akan ketukar, gitu aja sih Pak prinsip saya. Kemudian apa Anda pernah gagal atau hampir menyerah? Jika ada misalnya Ibu misalnya hampir menyerah, apa penyebabnya kira-kira? Ada sih Pak, hampir menyerah karena kecapean, karena mengajar juga kan. Pagi-pagi harus bangun, menyiapkan warung, menyiapkan goreng-gorengan juga. Terus pagi-paginya lagi bekerja untuk mengajar. Jadi ada rasa menyerah juga, rasa capek. Tapi saya kembali lagi ke belakangnya, hidup itu tidak boleh menyerah. Bagaimana cara Ibu tadi untuk mengatasi keterbatasan, misalnya ada modal, waktu, atau tadi yang Ibu jelaskan tenaga gitu. Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi? Kalau tenaga, kalau saya capek ya udahlah Pak, saya istirahat, tidak terlalu saya paksakan aja lagi. Itu aja sih Pak. Kemudian apa keputusan yang paling sulit yang pernah Ibu buat dalam
menjalankan bisnis? Keputusan yang paling sulit yang pernah dibuat untuk dalam menjalankan bisnis. Keputusan yang paling sulit untuk menjalankan bisnis itu, untuk lebih kedepannya saya, yang paling sulit itu Pak, karena saya sendiri mungkin ya, terus dibantu oleh suami. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mencari orang untuk bekerja di tempat saya. Itu aja sih Pak. Ini Bu, pertanyaan berikutnya mengenai strategi untuk pengembangan bisnis yang Ibu jalankan. Strategi apa yang menurut Ibu paling berperan dalam perkembangan usaha? Strateginya kita lihat Pak peluangnya. Misalnya anak lagi trennya apa. Misalnya anak-anak ini lagi makanannya yang lagi apa namanya itu, viral-viral gitu kan Pak. Jadi saya akan berusaha menyediakan makanan atau barang-barang yang memang lagi mereka viral sekarang, karena anak-anak zaman sekarang kan Pak, yang mana lagi viral atau lagi tren itu yang mereka ikuti. Jadi saya selaku pedagang di sini, saya juga harus mengikuti yang lagi tren atau yang lagi viral, sehingga usaha yang saya lakukan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dalam pengembangan bisnis Bu, adakah cara untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk yang Ibu miliki? Kalau mempromosikan ada sih Pak, kayak saya jual aksesoris itu kan saya promosikan ke anak-anak gitu, suruh di sosmed, suruh juga anak-anak untuk mempromosikan ke sosmed, sehingga dari satu ke satu dagangan saya jadi dikenal oleh orang lain gitu aja Pak. Ya. Kemudian bagaimana peran teknologi atau media sosial dalam usaha yang Ibu jalankan? Kalau teknologi yang saya jalani cukup lumayan bermanfaat sih Pak, apalagi seperti WA, IG, kemudian Facebook. Di situ saya juga bisa mempromosikan dagangan-dagangan saya. Jadi dari saya mempromosikan itu melalui media-media yang saya gunakan, alhamdulillah banyak anak-anak yang tidak sekolah di sini juga berkunjung di tempat saya. Artinya berarti media sosial sangat berperan. Oh, sangat Pak. Kemudian ini Bu, yang berikutnya, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari membangun usaha ini? Pelajaran yang berharga dari saya membangun usaha ini adalah memulai dari nol itu Pak. Memulai dari nol itu sepertinya harus dengan usaha yang begitu menguras energi dan juga menguras tenaga, sebenarnya menguras otak. Bagaimana cara kita mempromosikan dagangan kita, bagaimana cara kita supaya dagangan kita ini bisa laris, gitu sih Pak. Ya. Nilai atau prinsip apa yang selalu Anda pegang dalam menjalankan bisnis? Yakin aja sih Pak, karena rezeki kita itu pasti ada. Yang penting kita berusaha dulu dan yakin dulu dengan apa usaha yang kita lakukan. Berarti prinsipnya yakin ya Bu ya? Ya, yakin. Untuk kondisi saat ini, bagaimana perkembangan usaha Anda saat ini dibanding saat awal memulai usaha? Kalau awal memulai usaha Pak, mungkin masih sepi ya Pak ya, karena banyak juga yang belum tahu kalau saya dagang ini dagang itu. Akhirnya lama-kelamaan karena tadi dibantu juga oleh media sosial, alhamdulillah warung saya sekarang Pak ramai dikunjungi oleh anak-anak, baik anak-anak yang ada di depan sekolah, di depan rumah saya bersekolah, maupun anak-anak yang sekolah di tempat lain. Artinya berarti sudah mengalami perkembangan ya Bu? Alhamdulillah. Kemudian faktor apa yang menurut Anda membuat pelanggan memilih produk atau jasa yang Anda jual? Mungkin karena tadi itu ya Pak ya, pertama kita harus ramah kepada pelanggan-pelanggan kita atau kepada yang membeli. Kemudian kita harus menyediakan apa yang sedang mereka butuhkan. Itu aja sih Pak, kayaknya supaya dagangan kita ini bisa laris. Jadi produknya itu yang sedang tren ya Bu ya? Yang sedang tren. Kemudian juga ramah ya Pak ya. Ya. Apa saran bagi orang yang ingin memulai usaha tapi masih ragu-ragu?
saran saya sama seperti saya dulu kan Pak, masih ragu-ragu, tapi alhamdulillah suami saya meyakinkan usaha kecil-kecilan dulu, insya Allah nanti kalau ada rezeki pasti usaha kita akan maju gitu aja sih Pak ya. Jadi intinya kita harus yakin dan percaya. Menurut Ibu apa sikap dan karakter yang memang harus dimiliki oleh pengusaha, Bu? Sifat dan karakternya ya Pak ya. Sifatnya itu kita berdagang itu tuh harus penuh dengan ramah, terus ramah terhadap pelanggan, disiplin dengan usaha yang kita jalani, yakin dengan apa yang kita jalani. Itu aja sih Pak. Ini Bu, harapan kedepannya apa, rencana atau impian besar Anda untuk usaha Ibu ini? Kalau harapan saya sih Pak, seandainya maju ya kan Pak, harapan saya sih mau buka yang agak lebih lebar usaha saya ini, mau lebih luaskan lagi tempatnya sehingga anak-anak tidak sempit untuk makan di tempat saya gitu aja sih Pak. Saya mau membuka yang lebih, usahanya lebih besar lagi. Ya. Misalnya ya Ibu ya, jika diberi kesempatan untuk mengulang dari awal usaha Ibu, apa yang ingin Anda lakukan berbeda atau sama dengan yang Ibu lakukan sekarang? Kayaknya saya akan melakukan yang berbeda sih Pak, karena dulu kan saya nggak tahu tuh kayak mana cara berjualan. Saya juga nggak tahu kayak mana trik-trik jualan. Setelah saya melihat internet atau YouTube bagaimana usaha kita bisa laris, rupanya ada trik-triknya. Jadi kalau saya pengen mengulang, mungkin saya akan mengulang yang lebih lagi Pak, sehingga dagangan saya ini cepat lebih maju lagi. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada kami untuk melakukan wawancara. Selamat malam. Selamat malam Pak. Demikianlah hasil wawancara kami dengan salah satu pengusaha di daerah kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.